Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Suara belum terdengar. Saya ulangi. Yang lain bagaimana? Apakah sudah terdengar atau belum? Terdengar. Suara sudah. Jelas. Oh, sudah. Bandung sudah. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka pada kesempatan malam hari ini untuk pertemuan yang kedua kali. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Maka karena kecintaan kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Sahabat My Quran, pada pertemuan kemarin, alhamdulillah sudah banyak sudah banyak yang mengirimkan tugas-tugasnya. Bagi yang belum, silahkan dikirimkan untuk patokan saya, dan insya Allah tugas ini akan terus berjalan sampai akhir pertemuan ya. Jadi kita untuk setiap tugas walaupun memang ringan, tetapi ini akan semakin meningkat tugasnya ya, semakin meningkat. Jadi untuk barangkali nanti pertemuan pertama hanya beberapa huruf saja yang dibahas, tetapi tidak belum kedengaran, saya ulangi. Cek terdengar? Terdengar, Ustaz. Oke. Baik, saya ulangi. Walaupun nanti tugas ini mungkin di awal agak ringan, sebenarnya seperti huruf hamzah, huruf H dan lain sebagainya, itu mungkin di awal-awal agak ringan, tapi kesini akan semakin tingkatnya akan semakin meningkat lagi. Nah, maka saya berharap sahabat My Quran semuanya mengikuti tugas tersebut ya, karena ini akan melihat tingkatan bacaan kita ya. Karena semakin kesini kita akan semakin ditingkatkan, termasuk kesulitan dalam pengucapan huruf-hurufnya. Baik, saya akan langsung membahas terkait koreksian. Secara umum bacaannya sudah bagus ya. Secara umum bacaannya sudah bagus, walaupun ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, terkait makhorijul huruf dan sifatul huruf dan lain sebagainya. Jadi ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf ya. Nanti akan kita bahas apa perbedaan makhorijul huruf dan apa perbedaan sifatul huruf. Sedikit gambaran, makhorijul huruf itu tempat keluarnya. Sifatul huruf itu cara bacanya. Contoh begini, tempat keluarnya bibir. Hurufnya apa? Ba. Hurufnya apa? Mim. Antara ba dan sama, ba, mim. Tetapi cara membacanya beda. Nah, ini adalah sifatul huruf. Tempat keluarnya disebutnya makhroj ya, atau makhrojul huruf atau makhorijul huruf. Nah, secara umum memang perlu perbaikan dari segi makhorijul huruf, dan insya Allah pada kelas kali ini kita akan membahas sedikit-sedikit huruf-huruf yang satu persatu ya. Bagaimana cara pengucapan antara satu huruf dengan huruf yang lain, walaupun bertahap, tetapi mudah-mudahan tidak menjadikan kita berhenti dalam belajar tersebut ya. Baik. Di sini kita akan membahas tentang suratul Fatihah ya.
Suratul Fatihah ini adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang membuat iblis sakit hati ya, karena diturunkan suratul Fatihah ini. Karena siapapun yang membaca surat Al-Fatihah ini akan dilindungi dari api neraka. Sedangkan iblis tugasnya menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Nah, jadi membaca suratul Fatihah adalah kebaikan, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam memperbaiki bacaan suratul Fatihah, dan di antara kesempurnaan bacaan suratul Fatihah akan menjadi kesempurnaan bagi sholat kita juga. Kandungannya juga luar biasa, bahkan ada pembahasan hanya dalam huruf ba-nya saja. Bismillah, kita lihat huruf ba itu di awal kasroh ya, bi, kasroh. Dan kita lihat huruf kasroh itu posisinya di bawah. Ya. Dan ternyata Al-Quran itu awalnya harokatnya kasroh, dan di akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas, itu juga harokatnya kasroh, si, wan nasi. Kenapa dengan kasroh? Ternyata kasroh itu artinya, pertama posisi kasroh di bawah, yang kedua artinya bermakna menundukkan diri. Maka ketika membaca Al-Quran, seharusnya kita menundukkan diri terlebih dahulu, atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan sifat sombong terlebih dahulu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bahwa di antara makna bi adalah muraqabah, kemudian muqarabah, musahabah, dan isti'anah. Jadi dengan membaca bi itu, kita sedang mendapatkan perhatian dari Allah, sedang ditemani oleh Allah, sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa dahsyat makna hanya huruf ba-nya saja itu dibahas 1000 pertemuan ulama Azhar. Salah satu ulama Azhar membahas lafadz bi-nya saja itu sampai 1000 kali pertemuan. Hanya huruf ba itu baru dibahas dalam 1000 kali pertemuan. Artinya betapa luasnya seandainya kita memperdalam bacaan Al-Quran kita. Maka koreksian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait pembacaan huruf tebal dan tipis ya. Huruf tebal tipis, banyak yang membaca pengucapan huruf dibaca tipis ya. Seharusnya ada yang tipis, ada yang tebal. Saya kasih contoh ketika membaca Siratal Mustaqim, banyak yang membacanya Siratal. Nah, Siratal Mustaqim, tol. Ya. Saya ulangi, Siratal. Ah, ini lamnya dibaca tebal, harusnya dibaca tipis. Jadi bacanya bagaimana? Siratal. Ya, bukan Siratal Nah, ini tidak dibenarkan. Mustaqim juga bukan mustaqim tapi mustaqim ya. Seperti itu. Saya bahas dari mulai bismillah ya. Pertama dari isti'adzah, ada dari isti'adzah. Isti'adzah bukan bagian daripada ayat suratul Fatihah, tetapi dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah untuk ketika membaca Al-Qur'an untuk memohon kepada Allah untuk dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Pertama, bedakan antara hamzah dengan ain. A'udzu ya. Bedakan a tegas, ain lentur ya. A'udzu billahi minasy ringan, syaitan to tebal. Syaitonir rajim ya. Ini huruf ra, ini perlu perbaikan. Dalam pengucapan huruf ra dia getar dan ada samarnya ya. Menurut Imam Sulaiman Al-Jamzuri, dia takrir, ada sifat takrirnya, tetapi ada juga sifat samarnya dalam pengucapan tersebut. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya, ra hirrah, jadi haknya ditipiskan. Jadi ketika ra tebal, ra hirrah ya, rahmani.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bedakan antara tebal dan tipis. Ya. Antara ro tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tipis. Rahmanirrahim. Ya. Nah, ini antara huruf ro dengan huruf ha. Ini harus dibedakan. Nah, kemudian alhamdu. Nah, ini dalam huruf lam masih ada yang memantulkan pengucapan huruf lam. Jadi dibacanya alhamdu al. Nah, ini tidak. Harusnya ini saya kasih contoh, ini adalah lidah kita. Ketika nempel tidak dilepas. Al. Kita coba al ha. Jadi tidak al ya, tapi al ha. Al ha. Ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian huruf ba tidak dicampur dengan huruf mim. Ya, tidak dicampur dengan huruf mim. Artinya ada unsur hidung dalam pengucapan huruf ba. Ini tidak ada unsur hidungnya. Jadi tidak rombil, tapi robbi ya. Dia tekanannya kuat dan tidak ada unsur hidung. Ya. Rabbil alamin. Nah, kemudian hati-hati huruf nun dia terbuka an. Karena ujung daripada suratul Fatihah itu kalau enggak an, am. Huruf nun terdiri dengan cara mulut terbuka. Huruf mim mulut tertutup. Am. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim, sama seperti mengucapkan bismillah, ya. Haknya disenyumkan. Ha, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Kemudian di sini ada hati-hati dalam panjang pendek, ya. Panjang pendek tidak kepanjangan, cukup satu ayunan, ya. Maliki iyyaka tidak iyyaka. Nah, ini kepanjangan, ya. Ya, ini kepanjangan. Jadi maliki tidak maliki, itu kepanjangan. Jadi tidak satu ayunan. Kalau itu berarti dua ayunan. Harusnya maliki yaumiddin. Jangan ditutup. Jadi jangan maliki yaumiddin. Nah, ini tidak dibenarkan. Tidak boleh menutup mulut langsung, ya. Jadi maliki yaumiddin. Biarkan terbuka terlebih dahulu. Kemudian ini sholat. Nah, kita biasanya sholat, ya. Ketika sholat, hati-hati jangan membaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dibaca satu tetapi tanpa diidghamkan. Jadi yang kesalahan yang pertama adalah membacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sehingga kita lihat di sini ada huruf mim. Itu mim satu, ya. Kemudian ada mim satu lagi. Ada mim satu lagi. Nah, ini artinya apa? Artinya yang mim pertama dengan yang mim kedua harus diberikan porsi, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti terlebih dahulu, lanjut Maliki Yaumiddin. Boleh seperti itu atau digabungkan, boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Atau nah, ini opsi tetapi tidak digunakan oleh kita. Ini untuk riwayat lain dalam qiraah hafaz tidak digunakan, yaitu menggunakan idgham kabir, ya. Idgham kabir itu dua huruf yang sama, ya. Mim dengan mim misalnya. Dua huruf yang sama. Bapak Abu Yazid, ya, dari Pekanbaru, ahlan wa sahlan, ya.
Saya ulangi, idgham kabir itu dua huruf yang sama, mim misalnya dengan mim, tetapi keduanya berharokat. Ya, kita lihat Ar-Rahmanir Rahimi berharokat. Maliki juga berharokat. Nah, kemudian ada hukum idgham kabir. Jadi yang huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi saya ulangi, ini tidak digunakan oleh kita karena kita sedang membahas qiraah Hafs an Asim ya. Jadi bukan qiraah yang kita gunakan dalam sehari-hari atau qiraah mayoritas orang Indonesia ya. Jadi tidak digunakan dalam bacaan qiraah Hafs an Asim. Kita lanjutkan. Iya, huruf iya hati-hati jangan sampai terdengar ringan ya. Ada iya harus terdengar. Iya ya. Walaupun tidak terlalu kuat. Iya Kak, tidak itu terlalu kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ya. Na'budu ya, dilenturkan. Kemudian ihdina, ha juga tidak mantul, tidak ihdina ya. Ihdinas siratal. Nah, ini banyak yang membaca pol mustaqim pol. Nah, ini harusnya ihdinas siratal pol. Nah, ini dibaca ringan lamnya. Karena huruf so, huruf ro, huruf to itu tebal, tetapi kemudian ketika masuk huruf lam itu tipis. Pol mustaqim. Jadi bukan pol. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini harusnya disambungkan sampai akhir ayat ya. Karena riwayat yang paling mutawatir, yang paling sahih untuk riwayat Hafs an Asim itu membaca siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir waladhdallin dalam satu nafas ya. Jadi pertama siratal ladzina an'amta a ini kuat, ain lentur, an'amta ya, an'amta alaihim. Kemudian wa ghairil mau tidak mau tapi maudu ya, bukan magdu, tidak tebal tipis semua, magdu tidak tipis, kemudian tidak tebal juga maudu. Jadi maghdubi ya, maghdubi alaihim. Kemudian wala tidak wala. Nah, masih terdengar waladdo. Yang benar wala la-nya ringan, wa-nya juga ringan. Wala waladdo. Nah, ini huruf do nanti ada pembahasan, ada istitolah namanya. Jadi waladhdallin. Jadi ada istitolah dalam huruf do. Apa itu istitolah? Memanjangnya huruf. Tetapi saya tidak terlalu membahas sekarang karena insya Allah akan kita bahas seiring pembelajaran ke depan. Demikian, mudah-mudahan suratul Fatihah kita. Ini untuk suratul Fatihah. Saya stop dulu. Saya akan membuat Zoom baru. Ya. Ini kita kendala tadi. Saya stop dulu sampai di sini dan akan kita lanjutkan setelah ini ya. Saya kirimkan lagi link Zoom-nya karena ini sudah mau habis waktunya. Saya stop dulu sampai di sini. Nanti saya kirimkan lagi link Zoom yang baru. Saya cukupkan dulu. Hadanallahu li wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.